Saya Rina, PPDS Microbiologis Klinik di UNAIR. Saya ini dokter juga. Saya ini mengalami kendala susah ngomong selama ini. Jadi biasanya kalau ngomong itu agak belibet dan terlalu cepat. Sejak saya mau lulus, waktu kemarin saya ujian, saya mengalami kendala masalah public speaking. Saya ujian proposal, tesis, dan karya akhir. Dan di situ saya menjelaskan tentang tesis dan karya akhir saya. Tapi dosen-dosen tuh sering nggak mengerti. Dia bilang, kamu ngomong apa sih? Gitu. Dia bilang, ini kamu nggak jelas banget ngomongnya. Padahal saya tuh sudah belajar rajin mati-matian loh. Tapi dosen tuh sering nggak mengerti. Kamu tuh ngomong suka lompat-lompat. Kamu ngomong belibet, nggak jelas. Dan akhirnya di situ saya sempat nangis juga. Itu pengalaman pertama saya setelah saya menyadari bahwa public speaking itu penting. Terus yang kedua, saya ujian nasional di Jakarta kemarin. Dan di situ saya tuh juga belajar rajin sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba pas ujian itu dosen nggak ngerti lagi juga apa yang saya ngomongin. Terus ngomong apa sih nggak jelas. Justru yang lulus itu adalah teman saya nggak pernah belajar tapi pintar public speaking dan cara ngomongnya enak. Di situ saya menyadari, waduh, ternyata public speaking ini nggak cuma untuk jadi di MC doang ya. Ternyata juga berguna untuk komunikasi antar dosen. Apalagi sekarang berdasarkan ilmu saya ini kan tentang COVID-19 juga ya, tentang virologi dan lain sebagainya. Dan saya lihat sekarang tuh banyak diundang oleh TV-TV lain dan wartawan yang lainnya kan, untuk penyuluhan juga. Malah yang jadi ngetren itu sebenarnya bukan dokter yang ahli mikrobiologi yang sering ada di TV, dokter yang pintar public speaking. Jadi sebenarnya, sayang ya, prop saya tuh pintar-pintar banget juga sebenarnya, tapi tidak bisa untuk memberi edukasi yang sangat luas pada masyarakat gitu loh. Dan termasuk saya sendiri juga sedang belajar untuk public speaking dan untuk masa depan saya juga sih. Untuk meningkatkan public speaking saya belajar sama Mbak Bella sudah sebulan 2 bulan ini belajar, sempat terhenti sebentar karena ayah saya sakit dan ini kembali lagi. Mbak Bella ini juga asik sih, fleksibel waktunya. Lebih senang sih bicara langsung ngomong dibandingkan online. Karena lebih luas kalau ngomong dan langsung belajar sama Mbak Bella di rumah. Mbak Bella ini asik sih pokoknya, diajak komunikasi dan juga terstruktur cara belajarnya. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada kendala sama, ya harus banyak belajar juga karena public speaking ini sangat penting. Kayaknya saya tuh kerjanya di lab ya. Kayaknya nggak perlu namanya public speaking, nggak perlu bicara sama orang. Ternyata saya dapat kendala pas lagi ujian akhir saya, dan di situ sangat menyakitkan sebenarnya. Jadi di sini saya harus bilang bahwa public speaking itu sangat penting dan juga untuk mempengaruhi dosen.